ini Titan mau ikut sekolah minggu online di BCS. Sebelum ibadah, Titan sudah mandi, pakai baju yang rapi, sarapan, dan bawa Alkitabnya dan iPad-nya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Evan, Denis, ayo makan. Kok kita doa dulu sebelum makan. Wait. Kok lauknya tahu, tempe, sama sayur lagi? Kan kemarin baru makan ini. Bosen aku. Gak apa-apa kok, kita harus bersyukur masih bisa makan. Banyak loh orang di luar sana yang masih gak bisa makan. Lagian tahu tempe sama sayurnya itu sehat dan enak loh. Ya udah deh, tapi aku nggak nafsu. Ayo kok kita doa dulu. Oke. Ya makan ya. Makan yang banyak ya. Ya. Ma, bosen. Kok Mama nggak masak ayam goreng sih? Ayam goreng. Kenapa? Bosen, tiap hari tahu tempe terus sama sayur. Oh, nggak apa-apa. Kamu tahu nggak, tahu tempe itu juga sehat. Itu protein nabati. Memang sekarang ini keluarga kita lagi susah secara ekonomi. Papa belum dapat kerjaan. Jadi Mama belum bisa masak ayam goreng buat kamu. Kita harus berhemat. Makanya Mama masak tahu tempe. Ya, dimakan ya. Mama janji nanti kalau Papa udah dapat kerja, Mama masakin masakan kesukaan Devon ayam goreng. Ya. Oke? Kita tetap bersyukur bisa makan sampai hari ini. Oke. Adik-adik, di dalam kesulitan kita harus tetap bersyukur. Di dalam kesulitan keluarga kita masih bisa makan. Banyak orang-orang yang di luar sana yang kesulitan untuk makan. Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Bilangan 13 sampai 14. Nah, adik-adik, ada juga orang-orang yang mengalami kesusahan. Mereka adalah bangsa Israel. Mereka hidup di negeri Mesir. Mereka mengalami penyiksaan, harus bekerja siang dan malam. Allah mendengar kesusahan mereka, keluhan mereka, dan Allah mau menolong mereka, melepaskan mereka dari orang-orang Mesir yang menyiksa mereka. Allah memberikan tulah atau hukuman kepada bangsa Mesir agar Raja Firaun membebaskan mereka dari negeri Mesir. Tetapi Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Kemudian Allah berfirman kepada Musa bahwa Allah
akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah akan menghukum orang Mesir. Anak laki-laki sulung dari setiap keluarga Mesir akan mati. Lalu Musa memanggil semua orang Israel untuk berkumpul, dan Musa berkata kepada mereka, "Semuanya cepat kemari. Aku dapat pesan dari Allah. Allah akan membawa kita keluar dari tanah Mesir. Sekarang dengarkan baik-baik. Kita harus melakukan persis seperti apa yang Allah katakan. Setiap keluarga harus mencari domba yang terbaik. Lalu sang ayah harus menyembelih anak domba itu. Para ayah harus mencelupkan bagian ujung dari tanaman ke dalam darah anak domba itu dan mengoleskan darah itu ke bagian atas dan kedua sisi dari bingkai pintu. Supaya ketika Allah melewati rumah orang Israel, Allah tidak akan menghukum mati putra sulung orang Israel. Dan para ibu akan memasak daging itu dan membuat roti untuk dimakan. Kalian juga harus bersiap-siap dan mengumpulkan barang-barang untuk meninggalkan Mesir secepatnya. Pada malam itu, orang Israel semua bersiap-siap dan duduk untuk makan malam. Malam itu akhirnya disebut malam Paskah. Lalu Musa menjelaskan arti dari makan Paskah dan harus dirayakan setiap tahun. Dan ketika anak-anak menanyakan apa arti dari Paskah, bahwa Allah telah membasuh rumah mereka dengan darah anak domba sehingga mereka terbebas dari kematian. Pada tengah malam, Tuhan melewati negeri Mesir dan merobohkan anak laki-laki sulung dari setiap keluarga orang Mesir. Bahkan putra sulung Firaun mati. Itu adalah malam yang mengerikan bagi orang Mesir. Tetapi bagi orang Israel, malam itu malam yang menggembirakan. Tuhan melewati rumah-rumah yang pada bingkai pintunya dilihatnya terdapat darah anak domba. Tuhan menyelamatkan umatnya dari kematian dan siap memimpin mereka menuju kebebasan. Pada malam itu, Firaun memanggil Musa dan Harun untuk datang kepadanya. "Pergilah sekarang," kata Firaun. "Bawa bangsa Israel dan semua hewan mereka dan beribadahlah kepada Tuhan." Sebelum mereka pergi, orang Israel meminta dari orang Mesir kain-kain dan barang-barang yang terbuat dari emas dan perak. Orang Mesir memberikan kepada orang Israel semua yang mereka inginkan, sebab Allah membuat orang Mesir mau memberikan kepada orang Israel semua yang mereka butuhkan. Allah memenuhi janjinya untuk membawa mereka keluar dari Mesir untuk melayaninya di negeri mereka sendiri. Setelah ditawan selama 430 tahun, akhirnya tibalah waktunya untuk pergi. Dengan dipimpin oleh Musa dan Harun, orang Israel yang sangat banyak itu memulai perjalanan mereka menuju tanah perjanjian Allah. Adik-adik, selama 430 tahun bangsa Israel ditawan oleh bangsa Mesir. Akhirnya Allah menepati janjinya untuk membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Dan mereka juga melakukan
apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan kita juga bisa melihat pekerjaan Tuhan untuk membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Mereka percaya akan janji Allah. Adik-adik, Allah begitu hebat. Dia menolong bangsa Israel, juga bisa menolong kita dari kesusahan. Bahkan dia juga menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dengan cara mati untuk kita di kayu salib. Kita bersyukur karena memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah? Dengan cara memberitahukan kepada keluarga kita, teman-teman kita, dan semua orang bahwa Allah baik. Tuhan Yesus baik. Karena Allah sudah mengasihi kita dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena Yesus sudah mengasihi aku, menolong aku, memelihara aku, makanya aku mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Yuk adik-adik, kita mau ya menceritakan kepada orang lain. Yuk adik-adik, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada hari ini. Kami boleh belajar dari firman hari ini. Kami boleh belajar untuk mengasihi teman-teman kami, untuk boleh menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, dan kepada orang lain. Terima kasih untuk firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia mengenal orang-orang yang melindung kepadanya. Sekali lagi ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia mengenal orang-orang yang melindung kepadanya. Diingatkan ya teman-teman. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita ada lem, ada gunting, ada pensil warna, ada kertas putih. Nanti akan kita berbentuk seperti ini ya. Terus sausnya juga ada bentuk heart 2 ya, 2 lembar heart. Oke, pertama-tama kita akan menuliskan ayat hafalan di heart ini. Sausnya sudah tulis ya, nanti adik-adik tulis. Sudah begitu kita akan melem pakai stick ice cream. Kalau adik-adik nggak punya stick ice cream, adik-adik bisa menggunakan karton digunting seperti stick ice cream. Lalu kita akan menempelkan ini heartnya dengan lem ya, supaya bisa lengket, bisa nempel dua heart, dua sisi heart ya. Sticknya kita akan taruh di tengah. Lalu kita akan menempel satu lagi untuk heart yang satu lagi ya. Ini kita udah tempel. Nanti kita akan rapikan yang belum ketempel di sisi-sisi sampingnya. Kita akan rapikan kembali ya.
sisi satu lagi juga kurang, kita akan ini kembali ya. Nah, setelah ini dua sisi heartnya ya, udah dua sisi, kita taruh dulu di samping. Terus kita akan bikin tulisan di sini, yaitu pertama kita akan bikin tulisan God. God, ya adik-adik, God. Terus kita tulis our. Kita akan tulis lagi bless. Di sini bless. Ya, bless. Terus yang terakhir kita akan tulis di sini family. Nah, setelah itu adik-adik boleh diwarnain seperti begini ya. Terserah adik-adik mau warna apa yang ada di pensil warna adik-adik. Nggak usah mewarnainya ini supaya kelihatan berwarna, tidak putih aja ya. Oke, sudah itu kita akan menempel di kertas yang sini. Yang sebelah lagi, yang nggak ada. Tadi ini kan udah ditulis ayat hafalan, kita nempel di sisi sebaliknya. Nah, terserah adik-adik mau nempel di sisi mana, Lausa akan nempel dulu. Ya, pertama-tama kita akan tempel foto keluarga. Ini foto keluarga Lausa akan tempel dulu ya. Nah, Lausa akan tempel yang tulisan yang tadi semua. Itu terserah adik-adik posisinya ya. Lausa akan tempel. Lausa bisa. Nah. Lagi yang terakhir family. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan bikin ini, yaitu yang sebelah sisi satu adalah God bless our family. Di sisi yang satu lagi kita akan menuliskan ayat hafalan kita di sini. Nah, untuk aktivitas hari ini adik-adik dibikin ya di rumah. Adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita. Jangan lupa aktivitasnya dibikin. Dan jangan lupa untuk berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.